Hai teman-teman semua, apakah kalian tahu kenapa makhluk hidup membutuhkan air dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bila tidak ada air dan cahaya, makhluk hidup dapat bertahan tidak ya? Lalu, apakah kalian tahu kenapa padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang? Kenapa tidak sebaliknya? Kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas. Di dalam susunan kehidupan, makhluk hidup akan berinteraksi dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Interaksi itu akan terus terjadi dan terulang karena makhluk hidup saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dan hal itu disebut dengan ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu terbentuk oleh dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik ini terdiri dari makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Sementara komponen abiotik ini merupakan lingkungan di mana makhluk hidup itu tinggal, terdiri dari tanah, cahaya, air, dan udara. Nah, dari komponen-komponen ini, maka akan terbentuk interaksi antara keduanya yang saling membutuhkan. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ekologi? Menurut Ernest Haeckel, ekologi adalah ilmu yang komprehensif yang mempelajari hubungan antar organisme dengan lingkungannya. Nah, dari pendapat Ernest Haeckel, dapat disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar organisme atau organisme dengan lingkungannya. Berdasarkan perkembangannya, ekologi bisa disebut sebagai ilmu dasar lingkungan, atau ilmu yang mempelajari makhluk hidup dalam rumah tangganya dan ilmu yang mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik antara makhluk hidup sesamanya dengan komponen di sekitarnya. Ekologi menganut prinsip keseimbangan dan keharmonisan semua komponen alam. Terjadinya bencana alam merupakan contoh keseimbangan dan keharmonisan alam yang terganggu. Dalam ekologi, terdapat beberapa tingkatan dalam makhluk hidup yang disebut dengan ruang lingkup ekologi. Yang pertama ada individu. Individu ialah unit terkecil dari suatu makhluk hidup, merupakan unit tunggal. Contohnya, seorang manusia, seekor domba, atau sebuah pohon mangga. Yang kedua, ada populasi. Populasi adalah sekelompok individu-individu yang memiliki kesamaan genetik atau anggota-anggota dari spesies yang sama dan berada bersama-sama di tempat dan waktu yang sama. Contohnya, populasi rusa di Pulau Jawa, populasi banteng di ujung kulon, populasi badak di ujung kulon, dan populasi ayam kampung di Jawa Barat. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kelompok populasi yang berada bersama-sama dalam tempat dan waktu tertentu. Contohnya, komunitas lautan dan komunitas hutan hujan tropik. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang kelima ada biosfer. Biosfer adalah ekosistem global, jumlah seluruh ekosistem planet, atau seluruh makhluk hidup dan tempatnya hidup. Biosfer merupakan tingkatan yang paling kompleks dalam ekologi. Nah, berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Ekosistem alamiah. Ekosistem alamiah adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah sebagai akibat pengaruh dari alam sekitarnya. Contohnya, gurun, sungai, danau, hutan, dan padang rumput. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, sawah, ladang kebun, waduk, dan akuarium. Nah, teman-teman, kira-kira apakah kalian tahu bentuk ekosistem apa saja yang ada di sekitar kita? Nah, setelah mengetahui pengertian dari ekosistem dan komponennya, kita akan mengetahui bagaimana interaksi antara komponen tersebut. Interaksi dalam ekosistem dapat terjadi antar organisme maupun antara organisme dengan lingkungannya. Hubungan antar organisme dapat bersifat saling menguntungkan, merugikan, bahkan saling berkompetisi. Pola-pola interaksi dalam ekosistem dapat berupa interaksi antara faktor biotik maupun antara faktor biotik dengan faktor abiotik, baik dalam tingkat spesies, populasi, maupun komunitas. Yang pertama, interaksi antara faktor biotik dengan abiotik.
keberadaan faktor biotik atau organisme baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh faktor abiotik. Faktor abiotik yang mempengaruhi organisme antara lain berupa kondisi tanah, kandungan unsur hara, iklim, kelembapan, suhu, kandungan air, dan topografi. Suatu contoh yang sangat nyata di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi mempunyai jenis tumbuhan yang berbeda dengan daerah yang curah hujannya rendah. Hewan dan tumbuhan yang hidup di hutan berbeda dengan hewan atau tumbuhan yang hidup di gurun rumput atau gurun. Selain itu, faktor abiotik juga dapat mempengaruhi populasi organisme. Misalnya, populasi nyamuk akan meningkat sangat drastis pada musim hujan. Beberapa tumbuhan akan semakin cepat bertambah populasinya pada musim hujan. Sebaliknya, pada musim kemarau beberapa tumbuhan, misalnya rumput mengalami penurunan populasi. Yang kedua adalah interaksi antar faktor biotik dengan biotik. Interaksi antar faktor biotik dapat terjadi pada tingkat individu, spesies, populasi, dan komunitas. Interaksi tersebut dapat berupa kompetisi, predasi, dan simbiosis. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi adalah bentuk hubungan antara spesies yang satu dengan yang lain jika terjadi persaingan di antara mereka. Persaingan dapat terjadi karena faktor makanan, tempat hidup, ataupun pasangan hidup. Contoh dari kompetisi adalah kompetisi antara kambing, kerbau, dan sapi dalam usaha memenuhi kebutuhan makan yang berupa rumput, serta kompetisi antara tanaman jagung dan rumput dalam memenuhi unsur hara di dalam tanah. Yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua organisme dan spesies yang berbeda yang hidup bersama di suatu daerah. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika kedua organisme mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Contohnya, simbiosis antara lebah dan tanaman berbunga. Lebah mendapatkan makanan berupa nektar, sedangkan lebah membantu penyerbukan. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi jika salah satu organisme mendapat keuntungan, sedangkan organisme yang lain tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah simbiosis antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika salah satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lain dirugikan. Organisme yang mendapatkan keuntungan dinamakan parasit, sedangkan yang mendapat kerugian dinamakan inang atau hospes. Contohnya adalah kutu rambut pada kepala manusia atau ektoparasit. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan elang, hal tersebut dapat terjadi karena adanya rantai makanan dalam ekosistem. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen tingkat pertama atau primer. Konsumen tingkat pertama ini merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder. Organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Selanjutnya, konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya, hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya, konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, dan elang. Selanjutnya adalah pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik.
Pengurai dibagi menjadi dua, yaitu decomposer dan detritivore. Berikut adalah beberapa perbedaan antara decomposer dan detritivore. Yang pertama, cara memecah bahan organik. Decomposer menguraikan bahan organik secara eksternal, yaitu memecah bahan organik melalui reaksi biokimia. Sementara detritivore mencerna bahan organik secara internal atau di dalam tubuhnya supaya mendapatkan nutrisi. Secara umum, decomposer berukuran sangat kecil atau termasuk mikroorganisme, sehingga membutuhkan alat khusus untuk melihatnya. Sedangkan detritivore berukuran cukup besar dan dapat dilihat langsung tanpa bantuan alat. Contoh decomposer adalah bakteri dan fungi, sementara contoh detritivore ialah invertebrata seperti cacing tanah, kutu kayu, bintang laut, siput, dan kepiting fiddler. Nah, teman-teman sekalian, itulah penjelasan mengenai ekosistem dan peranannya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.